Jangan lupa pesan saya sebelum melakukan pemupukan, tolong lakukan bersihan gulma serta melakukan penggemburan dan lakukanlah pemupukan sebijaknya mungkin agar tanaman ini tetap hidup dan tidak mengalami mati garis. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sahabat tanaman cengkeh yang usia 2 tahun ya. Ini sangat kurang sekali di sini saya perawatannya. Saya fokus ke tanaman durian jadi ada yang melakukan perawatan khusus untuk pertumbuhan dan pemupukan ya. Ini untuk tanaman cengkeh. Jadi itu hari yang dibilang matinya ranting ya. Om, mati ranting itu bagaimana? Terus ada yang bilang juga di musim hujan ini saya baru tanam cengkeh, boleh apa tidak melakukan pemberian seperti apa ya, insektisida ini, Furadan. Saya bilang boleh. Yang nggak boleh itu sering-sering ya. Jadi 1 tahun 1 kali tidak apa-apa untuk menghindari mencegah rayap saja. Ya, itu hanya mencegah saja, mencegah dari penggerek batang. Itu boleh ya, preventif. Jadi kalau sudah terkena, ya daripada terkena virusnya ataupun terinfeksi, untuk cara mengendalikannya ya kita harus lebih kuratif dan edukatif ya, seperti itu. Karena itu sudah memang terserang, dia terinfeksi ya oleh virus itu. Jadi kalau untuk mencegah ya gunakan aja Furadan tidak apa-apa. Ini sekaligus saya membahas mau memupuk ya. Dan sebelumnya akan saya bersihkan yun, disiangi dulu. Ini kan kemarin sudah dipangkas oleh mesin rumput dan akan saya lakukan pemupukan. Jadi ini kan banyak tunas airnya tumbuh ya di bawah itu, tumbuh di bawah. Jadi di bawah apa? Akan saya atur juga nanti dan melakukan penyemprotan juga, penyemprotan fungisida supaya tidak ada banyak bercak daun. Kalau bercak daun ini kan untuk perawatannya itu kan otomatis bawahnya jangan boleh lembab. Ya, terjadi virus ya bercak atau karat daun. Jangan banyak gulma di musim hujan ini. Sekitarannya kita harus bersih. Itu cara mencegah ya. Kalau untuk mengobatinya ya semprot aja dengan antrakol ya. Antrakol itu boleh. Untuk mencegah, mengobati itu boleh antrakol itu untuk karat daun ya, bercak ya. Kalau memang ini kuning daun tua, baik daun tua cengkeh maupun tanaman daun durian itu sangat normal dalam pertumbuhan. Itu nggak boleh khawatir. Tapi kalau daun-daun muda ini keriting dan kuning ya, misalkan ya yang baru tumbuh itu jelas faktor alam, cuaca dan ya faktor fisiologis lah di situ. Jadi penanganannya juga lain gitu. Jadi bukan harus di fungisida, cukup dipangkas saja yang udah matinya ranting. Kenapa tujuannya harus dipangkas? Karena biar memaksa atau merangsang tumbuhnya daun baru lagi. Jadi begitu cara menanganinya. Mati ranting ya. Mati ranting, ada yang ranting-rantingnya mati yang sudah tidak produktif, kita pangkas cepat-cepat. Kalau tidak kita cepat tidak pangkas ya kan terlambat untuk merangsang tumbuhnya daun baru di tanaman cengkeh ini. Karena tanaman cengkeh itu lain dengan tanaman durian. Tanaman cengkeh itu kan harus dirimbunkan daunnya dulu. Jadi otomatis di usia remaja begini, saya akan lakukan pemupukan. Jadi untuk diri saya saja ya, untuk saran ke diri saya saja ini sebelum ke orang lain. Ya, sebelum mencontohkan ke orang lain otomatis untuk saya dulu agar tanaman saya di sini harus lebih bagus lah pertumbuhannya. Karena di sini saya bukan hanya sekedar menginformasikan ke sahabat, karena saya sendiri tanaman saya otomatis ya ingin maksimal pertumbuhannya. Otomatis yang saya harapkan daunnya juga rimbun. Dan bagaimana caranya ini untuk merimbunkan lagi daunnya? Otomatis akan saya melakukan pembersihan gulma, penyaingan gulma di musim hujan ini, dan hindari genangan air yang ada di sekitaran atau permukaannya agar tidak kekurangan oksigen. Ketika nanti genangan air kita tidak dibiarkan, maka otomatis asupan oksigen ke dalam akar tanaman cengkeh di sini akan sangat berkurang. Ya, kelebihan mineral, kelebihan nitrogen itu sangat berbahaya. Bisa busuk dan matinya tanaman di sini. Ya, busuk itu busuk akar. Baik, saya akan lanjut melakukan pemupukan dengan pupuk NPK Superstar.
NPK yang aman untuk tanah dan tanaman ya. Karena di sini tidak merusak tanah pupuknya. Baik, saya akan melakukan penyiangan dulu sebelum saya melakukan pemupukan. Baik, sudah saya gemburkan, dibersihkan dan digemburkan ya. Dan langsung saya akan melakukan pupuk NPK Mutiara 1616 yang merek tawon. Di sini sangat aman, tidak akan berbahaya oleh tanah. Bagaimana untuk dosis? Untuk usia ya, 1 tahun ke atas, apalagi ini 2 tahun. Kasih aja lah 150 gram. Dan jangan lupa ini timbun untuk per pohonnya. Gak usah nafsu, terburu-buru memupuk banyak-banyak ya. Karena dengan populasi mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu sendiri dapat membantu proses pertumbuhannya tanaman cengkeh di sini. Asalkan tanahnya di sini tidak boleh dirusak. Dirusak dengan pupuk-pupuk kimia yang jelas. Pupuk kimia tersebut di dalamnya terdapat banyak kandungan nitrogen tinggi. Kecuali kotoran hewan ya, nitrogen tinggi itu tidak berbahaya. Lain halnya dengan pupuk kimia. Cari pupuk kimia yang aman. Ya, katanya seaman-amannya pupuk kimia tidak akan lebih seaman organik, memang betul. Setidaknya cari yang lebih mending gitu. Jadi kalau untuk pengaplikasian puradan tidak apa-apa. Aplikasikan aja. Justru musim hujan ini yang banyak rayap. Apalagi kotor, bawahnya banyak ini rumput-rumput, tidak dibenerin, tidak disiangin, itu sangat berbahaya sekali. Untuk hinggapnya rayap di sana, bermain-mainnya rayap, hama ya, dan rumput itu sendiri di musim hujan berbahaya, dijadikan tempat para inang. Ketika hujan turun, yang bersembunyi di rumput, virus-virus itu menyebar dan terbang ke tanaman cengkeh kita ataupun tanaman durian. Jadi cengkeh itu jauh lebih baik ditanam di tanah yang datarannya tinggi. Untuk MDPL 20 sampai 30. Untuk derajat untuk itu maaf ya, untuk suhu. Untuk unsur hara 5 sampai 6 sudah bagus. Dan bagaimana untuk MDPL? Semua MDPL sangat cocok untuk tanaman cengkeh, untuk khususnya pertumbuhan. Jadi kalau jauh dari permukaan laut itu justru pertumbuhan bagus dan kepembuahan harus betul-betul kemarau yang panjang. Kalau MDPL rendah, hanya perawatan tanam awal saja sangat penting sekali. Karena cuaca panas ini sangat berbahaya untuk tanaman cengkeh yang baru ditanam di bawah usia 3 tahun. Jadi sangat memerlukan sekali perawatan air ya. Jadi diusahakan penyiraman terus rutin dilakukan di musim kemarau, khususnya tanaman cengkeh yang usia di bawah 3 tahun pasca tanam. Apalagi dekat-dekat pantai. Tapi untuk kepembuahan lewat daripada 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun itu lebih baik pembuahannya jauh lebih baik dibanding dengan di tempat yang suhunya lembab. Oke, jadi hanya itu saja. Mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui siapapun. Mudah-mudahan sedikit sharing dari saya Rudian Putra ini sini bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan kritik, saran, komen yang membangun tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa pesan saya sebelum melakukan pemupukan, tolong lakukan bersihan gulma serta melakukan penggemburan dan lakukanlah pemupukan sebijaknya mungkin agar tanaman ini tetap hidup dan tidak mengalami mati gadis ataupun mati bujang. Ya, 1 kali 2 kali panen umurnya sudah tewas. Jadi kalau bisa tanaman ini sampai ratusan tahun sampai anak cucu kita yang menikmati. Ya, kebagian menikmatinya. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.